Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kamilia, NIM 2018-57002, mahasiswa program studi Teknik Industri Universitas Muria Kudus. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai resume jurnal pemulihan ekonomi di sektor industri makanan dan minuman, mata kuliah manajemen industri jasa yang diampu oleh Ibu Vika Indira Asri, STMT. Jurnal yang pertama yaitu pengembangan Taman Obat Organik Solusi Pemulihan Ekonomi Bali di Desa Wisata Mas Ubud oleh Anak Agung Putu Agung Mediastari yang merupakan Journal of Education Development, dirilis pada Mei 2021, volume 2 nomor 1. Latar belakang terciptanya penelitian ini yaitu di era pandemi saat ini, masyarakat Bali sangat merasa keterpurukan ekonomi yang sulit ditanggulangi. Terlebih lagi, masyarakat hanya mencari pokok di bidang pariwisata. Di sisi lain, sulitnya perekonomian saat ini menimbulkan terobosan untuk masyarakat agar lebih memanfaatkan potensi di wilayahnya. Ubud merupakan salah satu daerah wisata yang memiliki keunikan alam berupa potensi pertanian yang cukup menjanjikan, namun banyak ditemui lahan-lahan kosong yang belum tergarap akibat minimnya minat warga untuk bertani. Salah satu terobosan yang mempunyai potensi untuk dikembangkan yaitu menjadikan desa tersebut sebagai desa taman obat organik yang selanjutnya dikemas menjadi desa wisata herbal organik. Di masa pandemi saat ini, beberapa jenis obat temu-temuan atau empon-empon sangat dibutuhkan sebagai tanaman utama untuk mengawali budidaya taman organik di Banjar Tegal Bingin, Desa Mas Ubud. Taman organik desa diharapkan dapat dipakai sebagai terobosan yang dikemas, mempunyai nilai ekonomis sebagai solusi untuk mengatasi masa sulit perekonomian di era pandemi saat ini. Tujuan dari penelitian ini yaitu memberikan solusi pemulihan ekonomi Bali melalui budidaya dan pengolahan taman obat organik. Metodologi yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif melalui observasi langsung, pencarian data untuk dipilih, kemudian dideskripsikan, dianalisis, dan dilakukan penarikan kesimpulan. Hasilnya, jenis tanaman obat yang dapat dikembangkan di Banjar Tegal Bingin, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, yaitu temu-temuan seperti temulawak, kencur, kemudian tanaman semak seperti sambiroto, kumis kucing, kemudian rambatan seperti daun kelor, salam, dan kecemcem, palawija seperti kacang, dan bunga seperti bunga guntir, bunga knop, dan bunga telang. Kesimpulannya, penelitian ini merupakan implikasi pengembangan ekonomi kreatif melalui pengembangan tanaman obat organik di Banjar Tegal Bingin, Desa Mas Ubud untuk menciptakan ekonomi kreatif. Masyarakat mampu mengusahakan penguatan ekonomi dengan mengalahkan industri rumah tangga produk herbal sebagai solusi pemulihan ekonomi Bali. Selanjutnya adalah daftar pustaka dari jurnal yang dikutip oleh Putu dan Mediastari tahun 2021 dengan judul Pengembangan Taman Obat Organik Solusi Pemulihan Ekonomi Bali di Desa Wisata Mas Ubud. Jurnal yang kedua adalah Inovasi Teknologi Plensing Kaleng sebagai Pemulihan Ekonomi Pasca Gempa Lombok, ditulis oleh Agung Prayogo dan Kadizakatun Najilatil Madza, merupakan jurnal informatika teknologi dan sains yang dirilis pada Agustus tahun 2021, volume 3 nomor 3, halaman 376 sampai 383. Latar belakangnya, Pulau Lombok merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan banyak destinasi wisata. Pada bulan Agustus 2018 lalu terjadi gempa berkekuatan 7 skala Richter yang mengakibatkan terguncangnya destinasi wisata di Lombok. Dampak gempa bumi yang berimbas pada ekonomi pariwisata diperkirakan mencapai 100 juta US dollar. Berdasarkan perhitungan dampak kerugian tersebut, pihak Kementerian Pariwisata menyusun beberapa strategi pemulihan melalui sumber instansinya. Pemulihan destinasi tujuan wisata beserta pemulihan melalui strategi pemasaran baik pada strategi branding, advertising maupun selling. Makanan merupakan salah satu kebutuhan primer masyarakat. Hal tersebut memiliki keterkaitan peran strategi kemandirian dan inovasi pariwisata berkelanjutan. Pelencing kangkung merupakan salah satu jenis makanan kuliner khas Lombok yang perlu dikembangkan guna mendukung pemulihan ekonomi pasca bencana melalui selling atau penjualan.
Guna meningkatkan daya jual, maka dilakukan aktivitas pengalengan plenching. Pengalengan merupakan salah satu cara untuk mengawetkan makanan yang dikemas rapat sehingga tidak dapat memasuki air atau organisme lain. Penerapan inovasi plenching kaleng diharapkan memiliki daya jual tinggi dan mampu menembus pasar internasional. Tujuannya yaitu meningkatkan daya jual plenching serta dapat memulihkan ekonomi pasca bencana di Lombok. Adapun metodologi yang digunakan yaitu penelitian dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara dan studi literatur dari berbagai jurnal dan referensi lain. Hasilnya diperoleh bahwa pembuatan plenching kaleng ini itu dimulai dari tahap persiapan isi, kemudian persiapan bahan kemasan, pengisian kaleng, penutupan kaleng, sterilisasi kemasan, kemudian pendinginan, quality control, dan penyimpanan. Kesimpulannya, melalui inovasi pengalengan plenching dapat meningkatkan ekonomi pariwisata beserta pemulihan ekonomi di wilayah Lombok serta menjadi bagian berkelanjutan di sana. Berikut adalah daftar pustaka dari jurnal. Selanjutnya adalah jurnal ketiga, pembuatan keripik kelapa sebagai upaya pemulihan ekonomi pasca bencana di Kabupaten Lombok Utara. Ditulis oleh Yuli Agustiana, Prayudila Regita Septiani, Arlinda Kiki Safitri, merupakan jurnal Karinov, dirilis pada Mei 2020, volume 3 nomor 2 halaman 79 sampai 82. Latar belakangnya yaitu Desa Panduan merupakan salah satu desa di Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Dalam sektor pertanian dan perkebunan, Desa Pandua cocok ditanami kelapa. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau Pemprov NTB pada tahun 2010 mulai mengembangkan kebun kelapa rakyat seluas 400 hektar untuk wilayah Kabupaten Lombok Utara. Melimpahnya tumbuhan kelapa menjadi keunggulan Desa Pandua. Namun buah kelapa di Desa Pandua saat ini belum banyak olahan atau makanan yang beraneka ragam yang dapat mendatangkan nilai ekonomis yang lebih besar. Salah satu produk olahan yang dilakukan masyarakat Desa Pandua adalah keripik kelapa. Keripik kelapa terbuat dari daging buah kelapa umur 7-8 bulanan. Olahan keripik buah kelapa dapat dikonsumsi sebagai makanan ringan atau kering. Tujuan dari penelitian yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat, menghasilkan devisa, penampungan kebutuhan masyarakat, membangun kemampuan pendapatan, melaksanakan usaha yang partisipatif. Metodologi yang digunakan yaitu penelitian dilakukan mulai dari observasi dan pelaksanaan kegiatan. Hasilnya, penelitian dilakukan pendampingan pembuatan keripik kelapa serta mengedukasi masyarakat terkait pemanfaatan potensi buah kelapa. Proses pendampingannya sendiri dimulai dari pemilihan buah kelapa, proses perajangan, proses pengeringan, proses pembuatan adonan, dan proses penggorengan. Kesimpulannya, alternatif peningkatan di bidang ekonomi dengan memanfaatkan buah kelapa menjadi keripik kelapa. Melalui pembuatan keripik kelapa di Desa Pandua ini dapat digunakan sebagai salah satu alternatif dalam meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang ekonomi dengan memanfaatkan hasil yaitu buah kelapa menjadi keripik kelapa. Berikut adalah daftar pustaka dari jurnal yang dikutip. Selanjutnya yaitu bimbingan teknis peningkatan pendapatan masyarakat dalam menghadapi dampak COVID-19 melalui wirausaha home industry dengan produk makanan siap saji atau frozen food di Kota Kendari, yang ditulis oleh Muhammad Yani Balaka, Asri Putra, Nur Aziza, Muhammad Nur Afian, merupakan Journal of Education Development, disahkan pada Mei 2021, volume 2 nomor 1. Latar belakangnya yaitu wabah COVID-19 sampai saat ini telah mengidentifikasi seluruh dunia. Hingga pada tanggal 16 April 2020, jumlah kasus terinfeksi secara global sebanyak 2.083 170 kasus. Penyebaran yang begitu cepat, baik global maupun nasional, menimbulkan banyak dampak dalam kehidupan manusia. Salah satunya berdampak pada ekonomi yang melanda semua negara termasuk Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah guna mengatasi dampak pandemi ini. Hingga pada tanggal 1 April 2020, Presiden Joko Widodo menandatangani Perpu tentang kebijakan keuangan negara dan stabilisasi sistem keuangan, sehingga pemerintah memutuskan menambah anggaran belanja penanganan COVID-19 sebesar sekitar 405,1 triliun
Sebagai besar anggaran, dana dampak COVID-19 ini digunakan untuk pemulihan ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa pandemi COVID-19 telah memberikan pengaruh yang besar bagi ekonomi, baik tingkat daerah maupun nasional. Sebagai upaya menyiasati dampak COVID-19 tersebut, masyarakat dibuatlah kegiatan yang bertujuan membangkitkan ekonomi masyarakat di tengah berlangsungnya penyebaran COVID-19. Tujuan penelitiannya ini yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui home industry, yaitu pembuatan frozen food dan dipasarkan secara online. Adapun metodologi yang digunakan yaitu penelitian dilaksanakan bersama masyarakat dan mahasiswa, kemudian penelitian dimulai dari tahap penyampaian materi secara langsung maupun secara online dan tahap pelaksanaan pembuatan frozen food. Hasilnya, pelatihan dilakukan selama 1 hari penuh. Adapun produk yang dihasilkan yaitu bakso daging, jalakote, nugget, dan lumpia untuk selanjutnya dikemas dan dilakukan pembukuan atau frozen. Dari produk tersebut nantinya pemasaran akan dilakukan secara online. Kesimpulannya, dengan adanya inovasi produk makanan melalui frozen food dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga dapat membangkitkan ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Berikut ada daftar pustaka. Selanjutnya adalah pendampingan ekonomi pasca bencana alam melalui pengolahan produk jambu mete bagi masyarakat Desa Sugian, Lombok Timur, yang ditulis oleh Satrijo Saloko, Bambang Budi Santoso, Sarul Alim, El Mukhtar Attamwinata. Merupakan jurnal masyarakat mandiri yang dirilis pada November 2020, volume 4 nomor 5, halaman 1006 sampai 1017. Latar belakangnya, Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi sumber daya yang melimpah. Di sisi lain, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang rawan terhadap bencana alam atau natural disaster maupun bencana ulah manusia atau man-made disaster. Bencana yang umum terjadi diantaranya banjir, puting beliung, tanah longsor, kebakaran hutan, dan lahan kekeringan. Pada tahun 2018, bencana gempa bumi menimpa Pulau Lombok dan sekitarnya dengan kekuatan 7 magnitudo yang berpusat di 18 km barat laut Lombok Timur. Bencana tersebut menyebabkan kerusakan fisik dan ekonomi bagi masyarakat di Pulau Lombok. Terganggunya sumber ekonomi masyarakat menyebabkan hilangnya pekerjaan, permodalan, pasar, perlindungan sosial budaya, aset, dan rendahnya kualitas lingkungan serta kualitas sumber daya pelaku usaha dan kelembagaan. Langkah awal yang dapat dilakukan selain pemenuhan kebutuhan dasar yaitu pembangunan ekonomi di kawasan terdampak dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mempercepat pemulihan ekonomi. Salah satu wilayah yang terdampak yaitu Desa Sugian, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur. Potensi unggulan perkebunan Desa Sugian yaitu jambu mete. Potensi jambu mete yang melimpah dapat diolah menjadi aneka makanan seperti kacang rasa, abon, sirup, dan sambal mete. Namun selama ini hasil pengolahan masyarakat dan petani penjual produk biji atau gelondongan mete dan limbah dari pengolahan jambu mete dibuang begitu saja. Hal tersebut berakibat terhadap nilai ekonomi jambu mete yang kurang maksimal serta berdampak terhadap kesejahteraan petani jambu mete. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka LPPM Universitas Mataram bekerjasama dengan BNPB untuk mengadakan pendampingan ekonomi di daerah pasca bencana, salah satunya di Desa Dugian, Kecamatan Sambeli, Kabupaten Lombok Timur, yaitu untuk mengoptimalkan pengolahan jambu mete. Tujuannya yaitu meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan ekonomi produktif, kemudian meningkatkan dukungan pemerintah dan stakeholder, serta pemulihan ekonomi pasca bencana melalui pemanfaatan kacang jambu mete. Metodologinya yaitu dilakukan penelitian dan pengembangan usaha. Hasilnya, pelatihan bersama dilakukan dengan kelompok wanita tani atau KWT yang menghasilkan produk baru berupa olahan jambu mete yaitu Coki Made, Made Crispy Original, dan Made Crispy Balado.
Kesimpulannya, kegiatan pendampingan ekonomi masyarakat terhadap bencana alam dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan produk olahan jambu mete kepada masyarakat Desa Sugian, Kecamatan Sambelia. Berikut ini adalah daftar pustaka dari jurnal tersebut. Dapat disimpulkan bahwa untuk pemulihan ekonomi di sektor makanan dan industri dilakukan inovasi berupa memunculkan produk baru, contohnya yaitu tanaman obat organik, kemudian olahan kacang mete, kemudian ada keripik kelapa, serta inovasi pembuatan makanan berupa frozen dan pengalengan cleansing. Sekian, hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.